Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arnes Yuli Vandika, NIDN 0203077701, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung, untuk bimbingan dari Saudari Stefani Meyomi Boru Hombing, NPM 22421043. Dalam hal ini saya adalah dosen pembimbing yang ada di kampus untuk saudari Stefani Meyomi Boruhombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pendampingan, di mana proses pendampingan ini terdiri atas dua, yaitu pengenalan hardware dan pengenalan software. Ya, jadi pendampingannya ada dua. Pada pendampingan terkait hardware bertujuan untuk memastikan mahasiswa memiliki pemahaman keterampilan yang baik dalam menggunakan perangkat keras yang diperlukan dalam proyek MBKM Merdeka Belajar. Proses pendampingan ini bisa meliputi beberapa kegiatan, di mana ada pengenalan perangkat keras. Pendampingan dimulai memberikan pengenalan terhadap perangkat keras yang digunakan dalam proyek. Ini bisa mencakup penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada perangkat keras, cara kerja masing-masing komponen, serta cara merakit dan merawatnya. Kemudian ada praktikum dan pelatihan. Pendampingan ini juga mencakup pelatihan langsung terkait penggunaan perangkat keras dalam konteks tugas yang diberikan. Misalnya mahasiswa dibimbing menyusun sistem penggunaan perangkat keras tertentu atau mengoperasikan mesin laboratorium untuk keperluan eksperimen. Nah, kemudian ada pendampingan dalam bentuk penggunaan software. Ya. Pendampingan dalam penggunaan software atau perangkat lunak ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam memilih, memahami, dan mengoperasikan perangkat lunak yang diperlukan untuk proyek atau tugas mereka. Beberapa bentuk pendampingan bisa dilakukan adalah pendampingan perangkat lunak, di mana dimulai dari perangkat lunak yang relevan untuk bidang MBKM mahasiswa. Ya. Misalnya untuk tutorial yang mendalami lebih jauh, pendampingan memberikan tutorial langsung menggunakan perangkat lunak tersebut, misalnya sistem operasi, penggunaan Windows, dan kemudian cara menginstal Windows, ya. Dan ini semuanya satu paket dalam satu kesatuan proses pendampingan. Ini bisa digunakan untuk misalnya kayak instalasi dan sebagainya. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pendapat saya mengenai MBKM, di mana kegiatan Merdeka Belajar atau MBKM, Kampus Merdeka Belajar, merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran di luar kampus. Ya. Menurut pendapat saya, program ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi, keterampilan mahasiswa melalui kegiatan yang beragam seperti magang, proyek independen, kemudian ada penelitian, kewirausahaan, dan banyak lagi. Salah satu hal yang sangat penting dalam menyukseskan program MBKM adalah pendampingan yang efektif. Ya. Di mana pendampingan konteks MBKM ini saya pecah menjadi dua, yaitu ada aspek utama dan kemudian soft skill, ya, terutama adalah soft skill, dan kemudian adalah terkait dengan pendampingan hardware, ya, dan kemudian hard skill, dan kemudian software, ya. Nah, software ini juga bagian dari hard skill.
Kedua elemen ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menunjang kelancaran kegiatan MBKM. Itu saja. Dan yang terakhir, saran dari saya untuk MBKM ke depan adalah program MBKM telah membuka banyak peluang bagi mahasiswa untuk pengembangan diri secara holistik, baik dari segi keterampilan teknis maupun soft skill. Namun yang menjadi MBKM semakin efektif dan relevan diperlukan perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek, mulai dari infrastruktur digital, kurikulum pendampingan, evaluasi, hingga kerjasama dengan industri. Nah, ini yang paling penting. Dan juga institusi internasional, ya. Ini untuk network. Dengan adanya saran-saran di atas, maka MBKM dapat lebih menjadi inovatif, inklusif, memberikan dampak positif lebih besar bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Saya Arnes Yuli Vandika undur diri. Salam sukses.